Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, ini Dava baru bikin lagi paranormal experience. Dava baru bikin lagi cerita-cerita serem kayak gini. Kebetulan kemarin-kemarin sebetulnya mau pengen bikin paranormal experience sama teman-teman, sama tim gitu yang seperti biasanya. Kayak gitu. Kebetulan Dava kayak ini Dava mau cerita tentang pengalaman mistis Dava, pengalaman horor Dava. Dava jujur aja belum pernah cerita ke siapapun. Dava belum pernah cerita ke mama, ke Ganjar, ke Zidan, belum pernah kayak gitu. Dan ini yang bikin Dava yang bikin Dava serem gitu ya. Dan awalnya emang gini, jadi kita sebetulnya kayak kita mempercayai kalau misalnya mereka itu ada gitu. Kita mempercayai karena yang nama jin itu pasti ada gitu ya, kayak gitu. Jadi ya maksudnya Dava baru baru kayak sedikit kayak ditegur lah, kayak misalnya awalnya nggak percaya gitu kan. Nah, semenjak kejadian itu Dava percaya gitu, kayak gitu. Nah, jadi ini ceritanya Dava sebut nama aja ya. Nah, mudah-mudahan ini nih temennya nonton. Karena semenjak kejadian ini Dava belum pernah cerita ke orangnya gitu. Nah, ini teman Dava namanya Reza. Kebetulan dia kuliah juga di Bandung ya. Kuliah juga di Bandung, tapi bukan satu kampus sama Dava gitu. Nah, kebetulan waktu hari Dava pulang dari Bandung mau ke Garut karena ada jadwal ngelatih. Dava sama si Reza ini pulang barengan pakai kendaraan gitu berdua. Nah, habis itu si Reza ini tiba-tiba waktu di jalan bilang ke Dava, Dav katanya, mau nggak nginep di rumahnya Reza, katanya gitu. Oh iya boleh aja, yuk. Tapi Dava bilang dulu ke orang tua ya, gimana gimananya. Ya udah, bilang orang tuanya lewat WhatsApp aja, katanya gitu. Jatuh ya. Jadi kayak gitu, kayak uh, lewat WhatsApp aja, katanya gitu. Ya udah, Dava bilang ke mama lewat WhatsApp gitu kalau misalnya Dava pengen nginep di rumahnya si Reza gitu. Kebetulan ini di rumahnya si Reza itu kayak rumah baru gitu, rumahnya 2 tingkat. Kayak rumah 2 tingkat maksudnya kayak gini, jadi kayak rumah petakan gitu. Kalian tau gak sih, kayak misalnya rumah kamarnya ada 2, atas 2 gitu, ruang tamunya 1, kamar mandinya 1, dapur 1, kayak rumah petakan itu yang di perumahan-perumahan yang kecil-kecil kayak gitu gini. Nah, seperti kayak gitulah. Nah, terus habis gitu si Reza ini kayak ngobrol ke Dava kalau misalnya rumah ini belum disukuran gitu, jadi belum ada syukuran kalau misalnya pembuatan rumah ini udah jadi kayak gitu. Nah, Dava juga aneh karena kalau misalnya perumahan yang Dava tahu itu mereka kayak udah disediain gitu ya. Yang Dava tahu ya, mohon maaf kalau misalnya Dava salah, mudah-mudahan salah gitu. Jadi Dava nanya, bukannya kalau misalnya perumahan itu udah disediain ya rumahnya, jadi kita tinggal ngedepein, kita pengen ngelunasin gitu-gitu aja gitu. Enggak, Dav, ini Dava kayak Reza gitu. Reza kayak beli tanah lagi, beli tanah kosong sama orang tua gitu. Jadi Reza kepengen desain Reza gitu, tapi di perumahan itu kayak gitu. Oh ya udah, Dava iya ya aja karena Dava nggak tahu gitu. Oke. Nah, dari situ nyampe ke rumahnya si Reza. Nah, beres dari udah nyampe, kita beres-beres dulu, kita bener-bener si rumahnya udah baru kosong banget, itu baru kita mindahin gitu. Kebetulan barang-barang yang si Reza ini disimpan di rumah tetangga gitu, di rumah tetangga yang emang udah bener-bener kosong gitu. Ya udahlah, kita pindah-pindahin barang kayak TV, kayak kulkas, itu pindah-pindahin barang ke semuanya. Nah, di situ bilang kayak si Reza tuh bilang, Dav, aku pengen beli makan dulu katanya buat nanti pagi sama nanti malam gitu. Terus dia ngajak gitu kayak, Dav, kamu mau ikut nggak gitu kalau misalnya kita mau beli makan buat nanti malam sama besok pagi kayak gitu. Ya udahlah, kita beli makan ya. Nah, pas beli makan tiba-tiba dicegat gitu, dihalangin gitulah sama satpam. Nah, kata satpamnya, maaf kalau misalnya dari perumahan ini kalau misalnya kita keluar nggak boleh abis maghrib, katanya gitu. Lah Pak, perasaan ini belum maghrib, katanya gitu. Karena itu sekitar masih jam 5:30, kurang lebih jam 5:30 lah kayak gitu. Ya deh, tetap nggak boleh karena takutnya ada apa-apa, katanya gitu. Karena mitosnya kalau misalnya keluar maghrib ataupun sesudah maghrib itu ada
yang aneh-aneh lah gitu. Ya Dava sama Reza kayak nggak percaya gitu, nih masa sih gitu ya kan, orang anak muda kan biasanya menantang gitu ya, suka nantang kayak gitu. Ya udahlah, Dava sama Reza ke keluar gitu, maksain, nggak apa-apa pak, itu mah biar kita yang nanggung aja. Dava sama Reza bilang kayak gitu. Ya udah deh, gimana ada aja kata satpam teh. Ya udahlah, beres beres beli makan, beres beli minum kayak gitu ya, makanan cemil-cemilan lah. Kita pulang lagi ke perumahan, ke rumahnya si Reza. Nah, rumah si Reza itu kayak pas dari jam sekitar jam 6:30 sampai jam 6:30 itu nggak terjadi apa-apa. Kita malah ngobrol gitu, kita ngebucin ya kan, kita yang ngegibah lah kayak gitu. Itu benar-benar belum terjadi apa-apa gitu. Nah, yang anehnya, yang pertama Dava bikin aneh, yang pertama ya, yang pertama dia teh kayak si Reza teh kayak bikin apa ya, kayak dia teh lapar lagi gitu, kayak lapar lagi tiba-tiba eh si apa ya, si nggak tahu kenapa, nggak tahu feelingnya si Reza teh kayak yaudahlah, Reza mau keluar lagi gitu, nggak tahu. Jadi dia tuh kayak bilang jadi Dava juga nggak ngerti ya, sampai sekarang Dava nggak ngerti. Jadi dia tuh bilang, Dav cina feeling Eza nggak enak, tapi Reza pengen keluar beli makan karena belum belum kenyang gitu. Nah, coba deh sama kalian cermati kalimatnya. Kayak Reza feeling nggak enak tapi pengen beli makan keluar karena belum apa namanya, belum belum kenyang kayak gitu. Ya udah, habis kayak gitu kayak ya udahlah, Dava iyain ya kan, Dava iyain kayak gitu. Terus ya udahlah, dari situ. Nah, Dava malahan ngeliat banget si Reza itu keluar pakai motor, emang bener-bener kayak dia pas belokan, masuk belokan aja udah kayak, oh si Reza udah keluar nih ya gitu. Nah, terus tiba-tiba Dava keluar itu sekitar jam setengah 9 malam. Kan biasanya kalau perumahan setengah 9 malam itu pada sepi ya. Ini perumahan kayak bagus banget gitu kalau menurut Dava, karena mereka tuh masih ramai gitu, masih ada yang main petasan, masih ada yang gitar-gitar di perumahan, kayaknya masih ramai gitu, benar-benar masih ramai. Jadi Dava keliling-keliling perumahan lah, dan perumahannya juga masih terang-terang banget gitu, masih terang gitu. Ya udah, bisa kayak gitu kayak, ya udahlah, Dava cuma keliling-keliling 5 menit, Dava pulang. Nah, ini kunci di Dava ya, kunci di Dava, kunci itu di Dava gitu. Pas Dava buka, maksudnya mau ke rumah gitu, pas buka pintu kunci ke rumah, tiba-tiba ada si Reza ini, si Reza ini. Nah, jadi dia tuh ngadepnya gini nih, ini TV nih, ini TV ya, ini TV nih, ini dia tuh ngadepnya ke sini gitu, jadi membelakangi Dava, ini Dava, jadi ngobrol. Nah, pas membelakangi gini, Dava tuh ngobrol sama si Eja. Sa, gimana, udah beli baksonya atau gimana? Udah tuh, tapi si baksonya tuh dikresekin gitu sama minuman. Udah tuh, nah, udah Dav, sini makan 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 katanya. Tapi si Reza tuh kayak nggak berani ngebuka duluan ini, kayak walaupun dia udah ngajak makan tapi masih didiemin aja sih gitu, si plastiknya itu masih didiemin. Dava ngobrol-ngobrol sampai nggak ingat kalau misalnya bakso itu udah dingin gitu. Nah, nggak lama kemudian, sekitar 15 menit kita ngobrol, si Reza bilang, Dav, aku pengen keluar dulu ya katanya, pengen nyari angin, dia bilang kayak gitu. Nah, yaudahlah, beres kayak gitu. Nah, keluar si Reza. Ya udah, Dava nggak ngeliatin kayak ngebuka-buka bakso, bakso apa sih, kayak biasanya kan kalau misalnya orang-orang Garut kan, orang-orang Sunda kan kepo ya, naon sih beli bakso naon sih gitu ya kan. Ya udah, beres kayak gitu. 5 menit, nggak 5 menit sih, nggak jauh dari situ, dia si Reza yang asli ini datang ngomong ke Dava, Dap, nih Dava, Reza beli 2 bakso sama jus mangga katanya, 2. Lah bentar aja, bukan Eja udah beli bakso, kata Dava gitu. Mana baksonya Dav katanya, ini Reza baru datang, masa Reza udah beli bakso katanya gitu. Sama Dava diliatin, ternyata si isi baksonya teh, mohon maaf ya, bangke tikus kayak gitu. Dava emang pertama kecium baunya juga bukan bukan kayak pas ngeliatnya bukan bangke tikus, tapi kayak apa ya, kayak bakso biasa, harum-harum bakso bening, kayak bakso di bening, tau gak sih, kayak harum-harum bakso di bening kayak gitu. Ya udah, beresnya situ, panik dong sama si Reza teh gitu, panik sama ya berdua teh panik gitu. Udah dibuang gitu. Kita kan emang kayak gak peduli gitu ya, kayak emang gak peduli kayak gitu. Udah beres dari situ, kita makan bakso lagi. Terus udah bersih semua, udah sapu-sapu, tidur. Nah, si Reza teh emang udah tidur, tapi
kayak tidur nggak tidur teh gitu, kayak masih mikirin kejadian itu gitu. Nah Dava masih main HP, masih scroll HP kayak gitu. Udah beres dari situ si Reza teh tidur apa, akhirnya tidur gitu ya, tidur. Dava juga tidur. Nah jam 3 subuh Dava kebangun gitu, kebangun kayak orang-orang kalau misalnya udah tidur enak gitu tapi kebangun gitu. Nah dan ternyata si Reza yang apa yang tidur di pinggir Dava itu nggak ada. Pas Dava ngeliatnya kayak, pas Dava nyari Reza dong, Dava ke dapur nggak ngeliat, Dava di ruang tamu nggak ngeliat, Dava ke atas ke lantai 2 nggak ada gitu. Nah pas Dava buka pintu, karena posisi kunci itu di dekat Dava gitu, maksudnya di apa, di bawah tidurnya Dava gitu, jadi ketimpah lah. Kalau misalnya ada yang ngambil pun pasti kerasa kayak gitu. Nah ternyata pas dibuka, pas Dava lihat jendela, emang ada si Reza yang di luar gitu. Dava buka, nyetrekin, Dava nanya ke si Reza, ngapain jam 3 subuh keluar? Enggak ada, sini nyari angin aja katanya, nyari angin. Dava kan percaya ya, karena si Reza yang emang berubah di situ, di sisi lain kan itu cuma berdua sama Dava. Jadi Dava ngobrol lah jam cuman ngobrol beberapa menit, apa namanya, si Reza ini bilang, udah deh, Dava masuk katanya gitu. Dava masuk, Reza lagi pengen sendiri katanya, dia bilang kayak gitu. Ya udah Dava masuk dong. Pas Dava masuk, si Reza yang asli ada di kasur. Merinding ya. Jadi si Reza yang asli ternyata tidur di kasur. Padahal yang Dava tahu persis, Dava ketika bangun tidur itu si Reza udah nggak ada ya, si Reza udah nggak ada. Nah kayak gitu. Terus udahlah, Dava saya kayak udah sih, kayak nggak memperduliin itu gitu ya, kayak udah mungkin ya ada yang jahil mungkin ya, jin belas itu gitu, kayak orang jahil, kayak udah Dava tidur. Nah kebesokannya malah lebih parah, ternyata emang kejadian yang kata Sapam itu bilang kejadian sama yang kita alamin gitu. Nah besok malamnya kita udah beres-beres, kita udah beli makan, pokoknya kejadian yang kemarin kita alamin jangan sampai kealamin lagi gitu buat malam sekarang gitu. Jadi kita kayak tadarusan dulu gitu, kayak kita ngaji dulu ya, ngaji gitu, tadarusan. Terus sebelum tidur kita witir dulu, saat witir dulu kayak gitu. Nah ternyata sekitar jam berapa ya waktu itu, kurang lebih jam 11:30 12 malam lah, sekitar jam 11:30 12 malam, si Reza ini kayak ngelindur gitulah, kayak ngelindur bilang kalau misalnya kamu ngapain ada di sini katanya gitu. Nah otomatis Dava ngeliat dong gitu, ngedenger ya, kalau misalnya dia ngomong kamu ngapain ada di sini, kamu mengganggu apa namanya, istirahat saya kayak gitu. Dapatnya bilang, ih demi Allah merinding tuh teman-teman, merinding ya. Terus dia bilang, kamu mengganggu istirahat saya katanya, teknaon maneh kadieu cenah kayak gitu. Dava bilang, Za bangun kan Dava, Za bangun. Pas kan kalau Dava tahunya ya dulu, kalau misalnya yang benar kesurupan itu kalau misalnya kita cubit bagian kulitnya dengan sekecil apapun itu bakal kerasa sakit gitu. Tapi ini dia kayak matanya itu malah merinding ya, matanya merah gitu, kayak merah. Terus si giginya pun tiba-tiba, tau gak sih kalau misalnya kalian baru makan coklat, gigi coklat terus ada di sela-sela gigi kalian teh ada coklat kayak gitu, tapi bukan coklat, tapi lebih ke hitam gitu, terus si bibir bawahnya si Reja itu hitam. Dava kurang ini ya, kurang, maksudnya kalau misalnya mendetailkan mungkin takutnya kayak keimpi-impi gitu. Ya udahlah, beres dari situ Dava bacain ayat kursi sama si Reja, dan kebetulan emang ada yang suka ngeronda, dan Dava manggil. Ternyata bahwasannya kalau misalnya di perumahan itu ternyata
kita nggak tahu ya, Allahu alam gitu. Ternyata orang yang si ngeronda ini nggak boleh ada yang keluar ketika beres maghrib gitu, beres maghrib ataupun sebelum maghrib, pokoknya sekitaran jam setengah 6, setengah 7 kita harus udah di rumah gitu, kayak gitu. Terus Dava nanya dong ke yang ronda itu, terus Pak, kalau misalnya ada yang kerja yang kayak gitu gimana? Sama Mas katanya, ada yang suka datengin ataupun suka yang ganggu kayak gimana sekarang kayak gitu. Wah, ternyata emang bener-bener ternyata kita sebetulnya boleh kita nggak percaya gitu ya dengan adanya seperti itu, tapi setidaknya kita menghargai dengan adanya mereka ada gitu. Nah, karena Dava mempercayai kalau misalnya yang nama jin itu pasti ada gitu, karena kan dulu sampai yang menentang gitu ya kan, menentang Allah gitu kan, setan ya kan, sampai sampai setan bisa mengganggu kita sampai nanti di akhirat gitu, sampai hari hari akhir gitu ya, sampai hari kiamat itu baru tugas mereka beres gitu. Nah, ternyata emang Dava kayak mungkin Dava sombral gitu ya, mungkin Dava emang kejadiannya gak apa ya, nentang si sapam itu yang emang benar-benar udah pengalaman di situ, jadi ya kejadian lah sama Dava kayak gitu. Nah, kayak gitu sih teman-teman, kayak tiba-tiba kayak kalau misalnya teman-teman pengen tahu dan emang pengen lebih jelasnya, kalian boleh nonton sih di film apa ya, di film apa ya, bukan It ya, kayak kayak si covernya teh kayak muka terus ada topengnya gitu gitu, dia tuh megang topengnya gitu. Ntar Dava ini deh, Dava masukin ya, Dava masukin di slide, nanti Dava masukin buat, jadi hampir persis banget kejadian seperti itu. Sampai Dava pun pas kejadian si Reza kesurupan itu kayak manjat tembok, dia sampai manjat tembok terus ngeluarin lidah lidahnya, pas lidahnya itu kan dia cadel ya, lidah kalau misalnya orang-orang yang nggak bisa ngomong R kan lidahnya pendek ya teman-teman, jadi dia lidahnya sampai sini dah, lidahnya sampai sini, jadi bener-bener kayak pas gitu dah ke bawah, bener-bener panjang, terus ini ludahnya ngeces gitu, ludahnya ngeces. Nah, pas Dava bacain ayat kursi barulah kayak normal lagi, terus isi matanya udah nggak merah, terus ininya udah mulai hilang gitu. Pas Dava manggil orang ronda itu, jadi tiba-tiba si Rezanya pingsan, dan alhamdulillah di situ udah nggak kejadian apa-apa kayak gitu. Nah, terus Dava ceritain pagi, ternyata si Rezanya emang nggak sadar gitu, kayak emang kayak lupa ingatan gitulah. Dava nggak tahu persis sih, kayak padahal dia kan nyadar gitu, maksudnya bahwa tubuh dia dibawa sama makhluk yang lain gitu kan. Dava kirain Dava ketika dia dimasukin kayak gitu teh sadar gitu, padahal ternyata enggak gitu. Pas Dava ceritain, masa sih Dap, malah pagi-pagi pas Dava ceritain teh masa sih Dap, ada perasaan Reza teh tidur wae dah gitu, jadi gitu kan ngobrol saya. Ya udahlah, Dava nggak ngeceritain gitu. Yang mudah-mudahan buat Reza yang nonton video ini, Dava nanti kirim linknya aja deh ke Instagram ya, ke DM Dava chat nanti kalau misalnya Dava pernah ngeceritain ini, kalau misalnya ini kejadian nyata yang pernah dialamin oleh seorang Reza ya, kayak gitu. Oke, buat teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman punya cerita seram ataupun cerita yang benar-benar mistis, kita bikin berbincang, berdiskusi tentang bercerita lah intinya tentang paranormal experience, dan mudah-mudahan kalian bisa datang dan bisa berkolaborasi dengan tim kami. Yang paling penting jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.